Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan memaparkan materi kami yaitu mengenai puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan hati isi penulis di mana di dalamnya itu terdapat irama, lirik, rima, serta ritme di setiap barisnya. Nah, puisi ini dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata-kata yang padat dan penuh makna. Nah, sedangkan puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, matra, irama, serta penyusunan larik dan bait. Nah, puisi menurut para ahli, salah satunya itu menurut Sumardi, yaitu puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan. Nah, puisi ini ada 3 jenis, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, yang pertama itu ada puisi lama. Puisi lama ini ada dihasilkan sebelum abad ke-20, di mana puisi ini terikat oleh aturan-aturan yang meliputi jumlah baris di setiap bait, jumlah kata di setiap baris, persajakan atau rima, banyak suku kata dalam tiap baris, dan irama. Nah, puisi lama ini dibagi-bagi dalam beberapa jenis, yaitu diantaranya ada yang pertama, pantun. Nah, pantun ini puisi yang terdiri dari 4 larik dan berima ABAB. Nah, pantun ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada mantra, yaitu ucapan-ucapan yang di dalamnya itu dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Nah, kemudian ada karmina. Karmina ini terbentuk dalam salah satu prosa di mana bentuknya itu lebih kilat dari pantun, dan ini biasanya disebut dengan pantun kilat. Kemudian yang keempat itu ada pantun seloka. Nah, seloka ini adalah pantun yang berkaitan dengan bahasa Melayu klasik yang berisinya biasanya pepatah. Kelima itu ada gurindam, yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait, yang mana tiap baitnya itu terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Nah, kemudian yang keenam itu ada syair, di mana syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Yang kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu ada talibun, yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Nah, jenis puisi yang kedua itu ada puisi baru. Nah, puisi baru ini lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah barisnya, suku katanya, maupun dalam rimanya. Nah, puisi baru ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai puisi berdasarkan isinya. Nah, yang pertama itu ada balada. Balada ini adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Biasanya ini disajikan melalui dialog atau nyanyian. Nah, yang kedua itu ada himne. Himne ini adalah sejenis nyanyian pujian yang ditujukan kepada Tuhan, dewa, atau sesuatu yang dianggap sakral. Nah, kemudian itu ada ode. Ode itu adalah puisi yang berisikan sanjungan kepada orang-orang yang berjasa dengan nada agung dan tema yang serius. Kemudian yang keempat itu ada epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran-ajaran atau tuntunan hidup. Nah, puisi epigram ini berdasarkan unsur pengajaran, nasihat, dan membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, kemudian yang kelima ini ada romansa. Nah, romansa ini adalah puisi yang ceritanya itu berisi tentang luapan perasaan cinta kasih. Nah, romansa ini biasanya menimbulkan romantisme, efek-efek romantisme. Nah, kemudian yang keenam itu ada elegi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita. Lah, ini khususnya biasanya untuk peristiwa kematian. Kemudian yang ketujuh itu ada satir, yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa yang di dalamnya itu berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Kemudian jenis-jenis puisi baru yang berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama itu ada distikon, yaitu puisi yang masing-masing baitnya itu terdiri dari 2 baris. Kemudian ada tersina. Nah, puisi ini puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Kemudian ada kuartren. Kuartren ini puisi yang masing-masing baitnya itu terdiri dari 4 baris. Kemudian ada queen, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 5 baris. Kemudian ada sextet, yaitu puisi yang masing-masing baitnya itu terdiri dari 6 baris. Nah, kemudian ada septima. Nah, septima ini puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 7 baris. Kemudian ada oktav atau stanza. Nah, kalau oktav atau stanza ini puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 8 baris.
Kemudian lanjut ya, ada soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi dua, di mana 2 bait pertama masing-masing adalah 4 baris, dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Nah, soneta ini merupakan puisi yang paling terkenal karena terkesan susah untuk diciptakan. Namun, hal ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi penyair. Yang ketiga itu ada jenis puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer itu apa sih? Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan-ikatan konvensional seperti aturan-aturan yang terdapat dalam puisi lama. Nah, puisi kontemporer selalu berusaha untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan-perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan seperti irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi baru maupun puisi lama. Puisi kontemporer ini terbagi dalam beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada puisi mantra. Puisi mantra itu mengambil sifat-sifat dari mantra tersebut. Kemudian yang kedua ada puisi beling. Nah, puisi beling itu adalah puisi yang sudah tidak lagi mengikuti aturan-aturan umum dan ketentuan-ketentuan dalam puisi. Dan terakhir ada puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis seperti muka dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai medianya. Nah, itu tadi pengertian puisi dan jenis-jenis puisi. Unsur puisi. 1. Ada bunyi. Peran bunyi dalam unsur puisi adalah: yang pertama, agar puisi itu merdu. 2. Pendukung arti atau makna tertentu. 3. Mencapai nilai estetis. Dari klarifikasi unsur bunyi, yang pertama dapat dilihat dari bunyi. Yang pertama ada sajak sempurna, yaitu ulangan bunyi yang timbul sebagai akibat ulangan kata tertentu. Yang kedua ada sajak paruh, yaitu ulangan bunyi yang terdapat pada sebagian baris dan kata tertentu. Yang ketiga ada asonansi, yaitu persamaan bunyi berupa vokal yang berjarak dekat. Yang keempat ada aliterasi, yaitu persamaan bunyi berupa konsonan yang berjarak dekat. Klasifikasi unsur bunyi dilihat dari perannya sebagai pendukung makna itu ada 2. Yang pertama ada efoni atau kombinasi vokal konsonan yang merdu yang mendukung suasana yang menyenangkan. Yang kedua ada kakofoni. Kakofoni adalah kombinasi bunyi-bunyi konsonan yang tidak merdu yang menggambarkan suasana yang muram dan tidak menyenangkan. Dilihat dari posisi kata yang mendukungnya itu ada 4. Yang pertama ada sejak awal atau anafora. Anafora adalah ulangan pola bunyi di awal baris. Kemudian yang kedua ada sajak tengah. Sajak tengah adalah persamaan bunyi yang terdapat di tengah baris pada baris yang berbeda, berupa kata atau suku kata. Kemudian yang ketiga ada sajak dalam. Sajak dalam adalah persamaan bunyi kata yang terdapat dalam satu baris. Kemudian yang keempat ada sajak akhir. Sajak akhir adalah persamaan bunyi di akhir baris. Dilihat dari hubungan antar baris dalam tiap bait, itu ada 4 juga. Yang pertama ada sajak merata atau terus, itu ulangan bunyi A, 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 A. Kemudian yang kedua ada sajak berselang, ulangan bunyinya A, B, A, B. Kemudian yang ketiga ada sajak berangkai, ulangan bunyinya A, A, B, B. Kemudian yang terakhir ada sajak berpeluk, ulangan bunyinya adalah A, B, B, dan A. Diksi. Diksi ialah pilihan kata. Fungsi diksi pada puisi yaitu 1. Sarana yang menghubungkan pembaca dengan gagasan penyair dan dunia intuisi. 2. Menciptakan kesan hidup dalam puisi. Setiap penyair mempunyai ciri khas dalam diksi yang dipilih. Citraan. Pengertiannya, citraan atau pengimajian adalah gambar-gambar dalam pikiran atau gambar angan si penyair. Setiap gambar dalam pikiran disebut citra atau imaji atau kita biasa kenal dengan image. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata atau indera penglihatan. Citraan tidak membuat kesan baru dalam pikiran. Next. Jenis-jenisnya, citraan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata.
Citraan penglihatan mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan, sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Contohnya, benar, aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik ingin. Serupa darah di balik tirai, Amir Hamzah padamu jua. Serupa darah di balik tirai ini adalah contoh citra penglihatannya, karena dia seakan-akan melihat darah di balik tirai. Oke, next. 2. Citraan pendengaran, audio theory imagery. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran atau telinga. Contohnya, sepi menyanyi, malam mendoa tiba, meriuk muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menarik menari seluruh aku. Khairil Anwar, Sajak Putih. Sepi menyanyi, ini berarti menggambarkan citraan pendengaran yang saat itu sedang sepi, dan juga ada bait memerdu lagu. Di situ kita seakan-akan mendengar lagu yang merdu. Oke, next. Citra perabaan, tactile imagery. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Pada saat membacakan atau mendengarkan larik-larik puisi, kita dapat menemukan diksi yang dapat dirasakan oleh perabaan kita atau oleh kulit kita. Contohnya, kapuk randu, selembut tudung cendawan, kuncup-kuncup di hatiku, pada mengembang bermekahan, W.S. Rendra, ada telegram tiba senja. Selembut tudung cendawan, kita seakan-akan membayangkan kita bahwa kita sedang meraba tudung cendawan itu. Nah, itu salah satu contoh dari citra perabaan. Next, citra penciuman yang keempat. Citra penciuman adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Citraan ini tampak saat kita membaca atau mendengar kata-kata tertentu, seperti mencium gitu. Contohnya, 23 matahari bangkit dari pundakku, tubuhmu menguapkan bau tanah. W.S. Rendra, nyanyian Suto untuk Fatimah. Bau tanah, seakan-akan kita mencium bahwa itu adalah bau tanah yang biasa kita pijak, yang biasa kita cium, ya. Oke, itu salah satu contohnya. Kita lanjut berikutnya. Yang kelima, citraan pengecapan, gustatory. Citraan pengecapan adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap. Pembaca seolah-olah mencicipi sesuatu yang menimbulkan rasa tertentu. Gitu, pembacanya seolah-olah ikut mengecap, ikut merasakan lidahnya gitu, merasakan sebuah rasa. Contohnya, dan kini ia lari ke Mabini bau melati, lezat ludahnya air kelapa. W.S. Rendra, Balada Kasan dan Fatimah. Lezat ludahnya air kelapa. Bisa kita bayangkan bahwa air kelapa ini bisa kita rasakan kelezatannya. Bisa kita angan-angankan bahwa ini adalah rasa air kelapa. Seperti itu. Oke, next, selanjutnya 6. Citraan gerak, kinesthetic imagery. Citraan gerak adalah gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Dapat juga gambaran gerak pada umumnya. Contoh, pohon-pohon cemara di kaki gunung. Pohon-pohon cemara menyerbu kampung-kampung. Bulan di atasnya menceburkan dirinya ke kolam, membasuh luka-lukanya. Abdul Hadi Sarangan. Nah, ini seakan-akan pohon cemaranya itu bergerak. Bukan seakan-akan sih, kita menerjemahkan puisi ini bahwa kita merasakan pohon cemaranya itu jatuh kampung-kampung, pada bait menyerbu kampung-kampung, dan pohon cemaranya itu jatuh tercebur ke dalam kolam, dalam bait menceburkan dirinya ke dalam kolam. Next, lanjut. Ada pula ahli sastra menambahkan jenis citraan lain, yaitu yang pertama, citraan perasaan. Puisi merupakan ungkapan perasaan penyair. Untuk mengungkapkan perasaannya tersebut, penyair memilih dan menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan dan mewakili perasaannya itu, sehingga pembaca puisi dapat ikut hanyut dalam perasaan penyair. Jadi, apa yang dirasakan penyair ini ingin dibagikan oleh penyair, sehingga apa yang kita interpretasikan terhadap puisi tersebut kita dapat mengetahui. Contohnya, alangkah pilu si hutan angin menderai, mesti berjuang menghabiskan habis sedih.
kalau aku terteluk dalam mengenanganmu, sebab keinginan saat ini mesti tewas dekat usia. Toto Sudarto Bahtiar. Wajah. Pilu si Utanani. Ini menggambarkan bahwa perasaan dari si penyair ini sedang pilu, sedang sedih. Nah, ini ditambahkan atau dikuatkan dengan mesti berjuang habiskan lagu sedih. Lagu sedih ini lebih menggambarkan lagi dari kepiluannya itu, bahwa kepiluannya ini sampai membawa sedih. Dan kita bisa tahu apa yang dirasakan oleh penyair dan kita bisa ikut merasakan gitu. Lanjut, next, yang kedua, citraan intelektual. Citraan intelektual adalah citraan yang dihasilkan oleh asosiasi-asosiasi intelektual. Bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan pertapa ke rawa-rawa mesum ini dan membunuhnya pagi hari. Nah, apa maksudnya bumi ini perempuan jalang? Interpretasinya adalah bumi ini adalah tempat banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kita sebagai intelektual memandang bahwa bumi ini tempatnya banyak orang salah, seperti itu. Sehingga pemikiran si penulis kita bisa tahu dari citraan intelektual ini. Jadi tujuan citraan intelektual ini adalah kita mengetahui apa yang dipikirkan oleh penulis, apa yang dipikirkan oleh penyair, sehingga penyair memasukkan lirik seperti contoh tadi, bumi ini perempuan jalang. Bumi ini penuh dengan manusia-manusia yang kotor. Pengertian bahasa kias. Bahasa kias adalah bahasa atau kata yang berarti indah, namun tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya, hanya sekedar kiasan dari makna. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Gaya bahasa kiasan pertama dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain berarti mencoba menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Bahasa kias lebih cenderung menampilkan makna tersirat, sehingga penangkapan makna pesan dilakukan melalui penafsiran terlebih dahulu. Penggunaan bahasa kias dilakukan sebagai suatu cara untuk menimbulkan efek tertentu sehingga penerima pesan lebih tertarik. Macam-macam bahasa kias menurut Altenburg. Yang pertama ada simile metafora atau pembandingan. Simile adalah membandingkan satu hal dengan hal lain dengan kata-kata pembanding, yaitu seperti bagai, laksana, semisal, seumpama, sepantun, sebagai, serupa, dan sebagainya. Yang kedua ada metonimi, sinekdok atau penggantian. Metonimi adalah pemindahan istilah atau nama suatu hal atau benda atau ke suatu hal atau benda lainnya yang mempunyai kaitan rapat dengan dasar kaitan, yaitu kaitan hubungan kasual, logika, hubungan dalam waktu dan ruang, atau pemanfaatan ciri atau sifat suatu hal yang erat hubungannya. Sinekdok adalah bahasa figuratif yang menunjukkan suatu bagian penting dari suatu benda atau hal itu sendiri. Yang ketiga ada personifikasi atau pemanusiaan, yaitu mempersamakan benda atau hal dengan manusia. Kemudian ada sarana retorika. Sarana retorika merupakan salah satu unsur pembangun puisi yang digunakan penyair sebagai alat untuk menyampaikan pikirannya kepada para pembaca atau pendengar. Altenburg mengistilahkan sarana retorika sebagai sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Dalam puisi, sarana retorika berupa rangkaian kata-kata, frase, atau kalimat yang akan merangsang pikiran pembaca. Menurut Altenburg dan Lewis, terdapat 6 jenis sarana retorika. Yang pertama yaitu hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contoh hiperbola dalam puisi Sajak Kopi berikut yaitu pada baris kedua, bait kedua. Pada kalimat gelas ini dibuat dengan sejuta rasa. Kalimat tersebut menggunakan kata sejuta rasa yang mana melebih-lebihkan perasaan dari si penulis tersebut. Yang kedua yaitu litotes. Litotes adalah kebalikan dari hiperbola. Jika hiperbola melebih-lebihkan sesuatu, maka litotes ini berarti pernyataan yang mengecilkan sesuatu. Contohnya pada baris aku dilahirkan secara sederhana.
Pada kalimat tersebut, penulis bermaksud merendahkan diri untuk mengagungkan Tuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu ironi. Ironi merupakan bentuk pengucapan kata-kata yang bertentangan dengan maksud yang sebenarnya. Biasanya ironi digunakan untuk mengejek atau menyindir. Contohnya pada kalimat suaranya sungguh merdu, seperti kaset kusut. Selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas dalam hal ini berarti adanya makna ganda yang dimiliki oleh kata, frase, klausa, ataupun kalimat. Contohnya ada pada puisi karya Abdul Hadi ini. Dalam puisi tersebut, kalimat pohon keluarganya selalu ditebangi orang mengandung makna ganda, di mana bisa berarti pohon yang dimiliki oleh keluarganya ditebangi orang lain, atau bisa juga berarti sebagai silsilah keluarga yang selalu diganggu oleh orang lain. Yang kelima adalah paradoks. Paradoks merupakan sarana retorika yang menyatakan sesuatu secara berlawanan. Contohnya, betapa banyak orang yang kesendiriannya merasa kesepian di hiruk-pikuk kota Jakarta. Yang terakhir yaitu elipsis. Elipsis merupakan sarana retorika yang ditandai dengan penghilangan bagian dalam suatu baris puisi yang memungkinkan pembaca untuk mengisi dengan imajinasinya. Contohnya ada pada baris terakhir puisi karya Sapardi ini. Baris terakhir tersebut tidak diselesaikan, melainkan dilanjutkan dengan titik-titik agar pembaca bisa melanjutkan puisi tersebut sesuai dengan imajinasinya. Wujud visual puisi. Tipografi. Tipografi merupakan bentuk wujud visual puisi yang berupa tata hubungan dan tata baris atau yang biasa disebut dengan ukiran bentuk. Jenis-jenis tipografi yang pertama ada tipografi konvensional, tipografi seperti prosa, tipografi zigzag, tipografi pada baris puisi, dan tipografi pada bait puisi. Kedua ada susunan baris atau pembaitan. Yang ketiga ada enjambment atau perloncatan baris. Contohnya pada puisi dengan bait 1 enjambment karya W.S. Rendra, Seonggok Jagung di Kamar. Yang terakhir ada punktuasi atau penggunaan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna. Makna merupakan wilayah isi sebuah puisi yang bisa dipahami setelah pembaca mampu mengungkap unsur-unsur puisi yang mendukungnya. Dapat dipahami setelah pembaca mampu membongkar unsur-unsur fisik yang ada dalam puisi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.